Saat kamu tidak takut kehilangan, kamu menjadi tak terkalahkan. Terdengar seperti kalimat klise, tapi dengarkan baik-baik. Sebagian besar orang tidak kalah karena mereka lemah. Mereka kalah karena takut kehilangan pasangan, takut kehilangan status, takut kehilangan pengakuan, takut dianggap tidak penting. Dan saat rasa takut itu menguasai kamu mulai bisa dikendalikan. Kamu mulai menawar harga dirimu sendiri. Kamu mulai diam ketika seharusnya berdiri. Inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Dunia tidak menekan orang yang kuat. Dunia menekan orang yang takut kehilangan. Stoikisme sudah memahami ini ribuan tahun lalu, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari apa yang kamu miliki, melainkan dari apa yang siap kamu lepaskan tanpa hancur. Jika kamu berada di fase hidup di mana kamu lelah menyenangkan orang, lelah mempertahankan sesuatu yang terus menguras dirimu, lelah hidup dengan kecemasan halus yang tak pernah benar-benar pergi, maka ini bukan video motivasi biasa. Ini adalah pengingat keras, tenang, dan jujur tentang bagaimana manusia menjadi tak tersentuh secara mental. Dan jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan memahami satu hal yang berbahaya bagi dunia luar, tapi membebaskan bagi dirimu, mengapa orang yang sudah tidak takut kehilangan tidak bisa dikalahkan. Satu, kamu berhenti mengikat identitas pada hal yang bisa diambil. Ada satu kesalahan sunyi yang sering tidak kita sadari, tapi dampaknya merusak dari dalam. Kita mengikat aku pada sesuatu yang bisa hilang. Tanpa sadar kamu berkata, aku adalah pekerjaanku. Aku adalah hubungan ini. Aku adalah bagaimana orang melihatku. Lalu ketika pekerjaan itu goyah, relasi itu menjauh, atau citra itu runtuh, yang terasa bukan sekadar kehilangan, tetapi seolah dirimu sendiri ikut tercabut. Inilah mengapa kehilangan terasa mematikan, bukan karena yang hilang begitu berharga, melainkan karena kamu menaruh identitasmu di sana. Stoikisme melihat ini dengan sangat jernih. Ia mengajarkan satu pemisahan mendasar yang jarang dilakukan manusia. Pisahkan siapa kamu dari apa yang terjadi padamu. Kamu memiliki peran, tapi kamu bukan peran itu. Kamu menjalani relasi, tapi kamu bukan relasi itu. Kamu mengalami pujian dan penolakan, tapi esensimu tidak pernah bergantung pada keduanya. Masalahnya, dunia modern mendorong kebalikannya. Ia memberi penghargaan pada status. Ia mengikat nilai diri pada validasi. Ia membisikkan bahwa jika kamu kehilangan sesuatu, kamu menjadi kurang, dan kamu mempercayainya. Akibatnya, hidupmu menjadi defensif. Kamu menjaga citra lebih dari kejujuran. Kamu bertahan lebih lama dari yang sehat, bukan karena cinta, tetapi karena takut kehilangan versi dirimu yang palsu. Orang stoik tidak membangun identitas dari apa yang bisa diambil. Ia membangunnya dari hal yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Karakter, nilai, cara merespons, dan integritas batin. Saat kamu berkata dalam hati, aku tetap utuh bahkan jika ini pergi, sesuatu di dalam dirimu berubah. Kehilangan tidak lagi mengguncang eksistensimu. Ia mungkin menyakitkan, ya, tapi ia tidak meruntuhkanmu. Di titik ini, kamu berhenti hidup untuk mempertahankan label. Kamu mulai hidup dari pusat dirimu sendiri. Dan inilah fondasi dari kekuatan sejati. Ketika identitasmu tidak bisa diambil, kamu tidak bisa dipatahkan. Tenanglah di sana. Karena dari kestabilan inilah, semua bentuk ketangguhan lain akan tumbuh. 2. Kamu tidak bisa lagi diperah secara emosional. Sekarang perhatikan ini dengan jujur, tanpa menghakimi dirimu sendiri. Hampir semua manipulasi emosional bekerja lewat satu celah yang sama. Takut kehilangan. Bukan ancaman keras, bukan paksaan terbuka, melainkan bisikan halus. Kalau kamu menolak, kamu bisa ditinggalkan. Kalau kamu jujur, kamu bisa kehilangan tempat. Kalau kamu berbeda, kamu bisa sendirian. Dan karena takut kehilangan itu, kamu mulai berkompromi. Kamu mentoleransi sikap yang merendahkan. Kamu tersenyum saat tidak dihargai. Kamu berkata, ya, ketika seluruh tubuhmu ingin berkata, tidak. Bukan karena kamu tidak tahu batasan,
tapi karena kamu takut harga yang harus dibayar terlalu mahal. Disinilah stoikisme memberi cahaya yang dingin tapi membebaskan. Selama ada sesuatu yang kamu takuti untuk hilang, disitulah kamu bisa diperas. Orang lain tidak perlu mengancammu secara langsung. Cukup tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu lekatkan pada identitasmu. Dan kendali sudah berpindah tangan. Perhatikan betapa banyak keputusanmu yang lahir dari ketakutan halus ini. Bertahan di relasi yang mengikis martabat, diam di lingkungan yang tidak sehat, menyesuaikan diri sampai kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Stoik tidak melawan manipulasi dengan agresi, ia melawannya dengan ketidakterikatan, bukan sikap dingin, bukan ketidakpedulian, melainkan kesiapan batin untuk berkata, "Aku bisa kehilangan ini dan aku tetap utuh." Kalimat itu mengubah segalanya. Ketika kamu benar-benar siap kehilangan, ancaman kehilangan kekuatannya, orang tidak lagi bisa menekanmu dengan rasa bersalah. Tidak bisa membungkus tuntutan dengan cinta palsu. Tidak bisa membuatmu tunduk lewat rasa takut ditinggalkan. Dan yang menarik, saat kamu berhenti bisa diperas, kamu justru menjadi lebih tenang, lebih jujur, dan lebih tegas. Kamu tidak reaktif, tidak defensif, tidak sibuk membela diri. Kamu merespons dari posisi pilihan, bukan ketakutan. Inilah kebebasan yang jarang disadari orang. Bukan bebas melakukan apapun, tetapi bebas dari keharusan menyenangkan demi bertahan. Pegang prinsip ini dalam-dalam. Ancaman hanya bekerja pada orang yang masih melekat. Dan ketika kamu melepaskan keterikatan itu, dunia kehilangan senjata terkuatnya atas dirimu. 3. Kamu bergerak dari pilihan, bukan ketakutan. Sekarang kita sampai pada pergeseran yang paling terasa dalam hidup sehari-hari. Cara kamu bergerak. Saat kamu masih takut kehilangan, hidup terasa seperti rangkaian reaksi. Seseorang bicara, kamu tersinggung. Sebuah kemungkinan muncul, kamu panik. Sinyal kecil saja cukup membuatmu berubah arah. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena ketakutan membuatmu selalu bersiap menghadapi skenario terburuk. Bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Keputusan yang lahir dari ketakutan selalu sempit. Ia terburu-buru, ia defensif. Ia lebih fokus menghindari rasa sakit daripada mengejar kebenaran. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak pilihanmu dibuat bukan karena kamu menginginkannya, melainkan karena kamu takut jika tidak memilih itu, takut ditinggalkan, takut menyesal, takut terlihat gagal. Inilah mengapa orang yang takut kehilangan hidup setengah-setengah. Mereka hadir secara fisik, tapi jiwanya selalu siaga, selalu waspada, selalu mengantisipasi kehilangan, sampai lupa merasakan hidup itu sendiri. Stoikisme menawarkan pembebasan yang tenang namun radikal. Lepaskan ilusi kontrol atas hasil dan kembalikan kendali pada sikap dan tindakanmu. Kamu tidak mengontrol apakah sesuatu bertahan atau pergi. Kamu tidak mengontrol bagaimana orang menilai atau meresponsmu. Tapi kamu selalu mengontrol dari mana keputusanmu lahir. Saat kamu tidak lagi takut kehilangan, ruang batinmu melebar. Kamu bisa berhenti sejenak sebelum merespons. Kamu bisa memilih diam tanpa merasa terancam. Kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah berlebihan. Keputusanmu menjadi lebih jernih karena tidak dikejar rasa panik. Langkahmu lebih lambat tapi lebih tepat. Kamu tidak impulsif karena tidak sedang melarikan diri dari bayangan terburuk. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang bergerak dari pusat kendali yang benar. Orang bebas tidak bertanya, "Bagaimana jika aku kehilangan ini?" Ia bertanya, "Apakah ini selaras dengan nilai yang ingin kuhidupi?" Di titik ini, hidup berhenti menjadi permainan bertahan hidup. Ia menjadi ruang untuk bertindak dengan sadar. Pegang prinsip ini. Orang bebas tidak dikendalikan oleh kemungkinan terburuk, karena ketika ketakutan tidak lagi memimpin, kamu akhirnya berjalan sebagai pemilik arah hidupmu sendiri. 4. Kehilangan tidak lagi menghancurkan, ia memurnikan. Ada satu ilusi yang sering kita pegang erat, bahwa kehilangan selalu berarti kehancuran, padahal bagi orang stoik, kehilangan bukan akhir cerita. Ia adalah penyaringan. Banyak hal yang kita sebut bagian dari diri kita sebenarnya hanyalah lapisan. Peran yang kita jalani terlalu lama. Relasi yang bertahan karena kebiasaan, bukan kejujuran.
arah hidup yang dipertahankan karena takut memulai ulang. Lalu kehilangan datang, dan ia mencabut semua itu. Bagi sebagian orang, momen ini terasa seperti runtuh total. Mereka menyatu dengan rasa sakit. Mereka menganggap kehilangan sebagai bukti kegagalan, dan perlahan mereka membeku, tak berani mencintai lagi, mencoba lagi, atau percaya lagi. Bukan karena kehilangan itu sendiri, tetapi karena mereka menolak maknanya. Stoikisme mengajarkan konsep yang terdengar keras, namun justru menyembuhkan, amor fati. Bukan sekadar menerima takdir, tetapi melihatnya sebagai bagian dari pembentukan diri. Bahkan mencintainya. Amor fati bukan sikap pasrah tanpa daya. Ia adalah keberanian untuk berkata, jika ini yang terjadi, maka ini yang membentukku. Di titik ini, kehilangan berhenti menjadi luka terbuka. Ia menjadi guru. Orang yang ditempa oleh kehilangan bertanya, apa yang benar-benar penting di sini? Apa yang tersisa ketika semuanya diambil? Dan jawaban itu selalu jujur. Identitas yang asli sering justru muncul setelah sesuatu pergi, bukan saat hidup penuh, tetapi saat hidup disederhanakan secara paksa. Inilah perbedaan mendasar. Orang yang hancur oleh kehilangan fokus pada apa yang hilang, orang yang ditempa olehnya fokus pada siapa yang tersisa. Ketika kamu mulai melihat kehilangan sebagai proses pemurnian, trauma kehilangan cengkeramannya, rasa sakit tetap ada, tapi tidak membekukan, kesedihan hadir, tapi tidak menghapus makna. Kamu belajar, kamu mengendap, kamu menjadi lebih jujur pada diri sendiri, dan perlahan kamu menyadari sesuatu yang penting. Apapun yang benar-benar milikmu tidak pernah perlu dipertahankan dengan ketakutan. Pegang prinsip ini saat kehilangan datang, atau saat kamu takut kehilangannya. Apa yang pergi membuka ruang bagi yang lebih sejati, karena tidak semua kehilangan datang untuk menghancurkanmu. Sebagian datang untuk menyelamatkanmu dari hidup yang bukan milikmu. 5. Kamu mencintai, bekerja, dan hadir tanpa ketergantungan. Di titik ini, banyak orang keliru menilai. Mereka mengira tidak takut kehilangan berarti menjadi dingin, menjaga jarak, atau tidak lagi peduli. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu tidak lagi dikuasai rasa takut kehilangan, kamu akhirnya bisa hadir sepenuhnya. Ada perbedaan halus namun menentukan antara keterikatan dan komitmen. Keterikatan lahir dari kebutuhan. Ia berkata, aku butuh kamu agar aku merasa utuh. Komitmen sehat lahir dari kelimpahan. Ia berkata, aku utuh dan aku memilih untuk berbagi hidup denganmu. Orang yang masih melekat mencintai dengan cemas. Ia mengawasi, ia menuntut kepastian, ia mudah tersinggung karena sebagian identitasnya bergantung pada respons orang lain. Sebaliknya, orang yang utuh mencintai dengan tenang, ia memberi tanpa menghitung, ia hadir tanpa menahan. Bukan karena ia tidak peduli pada hasil, tetapi karena ia tidak menggantungkan harga dirinya di sana. Stoikisme menyebut ini sebagai bentuk kebebasan tertinggi dalam relasi, memberi tanpa menuntut, hadir tanpa melekat. Prinsip ini berlaku bukan hanya dalam cinta, tetapi juga dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Saat kamu bekerja tanpa takut kehilangan posisi, kamu berani jujur, kamu berani berdiri pada standar, kamu tidak menjual integritas demi rasa aman semu. Anehnya disinilah wibawa muncul, bukan dari suara keras, bukan dari kontrol, tetapi dari ketenangan seseorang yang tahu ia tidak sedang mengejar apapun. Orang merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu satu hal. Kamu tidak membutuhkan mereka untuk merasa cukup, dan justru karena itulah kamu dihormati, dicari, dipercaya. Relasi yang lahir dari posisi ini lebih sehat. Tidak ada permainan tarik ulur, tidak ada ancaman halus. Yang ada hanyalah kehadiran dua individu yang berdiri tegak di kakinya sendiri. Inilah puncak kekuatan yang sering disalahpahami. Kekuatan yang tenang, tidak agresif, tidak defensif. Pegang kalimat ini sebagai jangkar batinmu. Aku memilihmu bukan karena takut kehilanganmu. Karena saat kamu hadir dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Hidup berhenti terasa seperti sesuatu yang harus digenggam, dan mulai terasa seperti sesuatu yang bisa kamu jalani dengan utuh. Sekarang, sebelum video ini berakhir,
Jangan buru-buru pergi, diam sebentar. Rasakan satu hal yang mungkin mulai muncul di dalam dirimu. Kelegaan, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu sadar, kamu tidak lagi harus hidup dalam ketakutan kehilangan. Kamu tidak menjadi dingin, kamu tidak menjadi egois, kamu menjadi utuh. Dan dari keutuhan itulah ketenangan lahir. Bukan sebagai teknik, melainkan sebagai cara berada di dunia. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari video ini, biarlah ini. Kamu tidak perlu menggenggam hidup untuk menjalaninya dengan kuat. Yang perlu kamu jaga hanya satu, integritas dirimu sendiri. Sekarang saya ingin kamu menulis di kolom komentar dengan jujur, apa satu hal yang selama ini paling kamu takuti untuk kehilangan? Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk disadari. Bukan sebagai teknik, melainkan sebagai cara berada di dunia.